Saat ini orang Indonesia lahir pada stigmatisasi bahwa kamu akan dianggap berbakat ketika bahkan kamu pintar di dunia akademik, kamu pintar fisika, kimia, dan lain sebagainya, atau bahkan kamu harus berprestasi di dunia olahraga dulu baru kamu akan diberikan penghargaan atau bahkan dianggap diglorifikasi di dunia masyarakat. Sehingga apa? Hal ini akan bikin orang-orang yang berprestasi di bidang non akademik tidak akan punya ambisi yang sebesar itu untuk mencapai tingkat dunia, bukan? Karena apa? Mereka udah dilabelisasi bahwa pada akhirnya kamu gak akan sebaik itu karena kamu adalah cuma lomba-lomba non akademik, atau bahkan lomba-lomba yang cuma berada pada cabur-cabur atau cabang olahraga yang bahkan tidak terkenal. Sehingga pada akhirnya ini akan sangat buruk. Ini menunjukkan kenapa hal ini sangat urgensi. Orang-orang yang berada di olahraga adalah orang-orang yang berinvestasi dari setiap aspek kecil yang ada di hidupnya. Misalnya mereka beli peralatan, mereka beli biaya kursus, mereka cari lombanya dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ini menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang punya ambisi terhadap bidang yang mereka miliki dan juga memiliki upaya besar untuk mencapai hal tersebut. Adapun B, ini menghilangkan diri dari rasa iri karena orang-orang itu memiliki suatu tuntutan dalam hidup mereka, yaitu berprestasi. Prestasi apa yang harusnya mereka miliki? Tapi apa? Tuntutan sebagian besar dari anak-anak atau remaja, kamu harus berprestasi di bidang akademik misalnya. Sehingga apa? Pada akhirnya ini akan buruk karena orang-orang itu terlahir dengan genetic lottery. Mereka nggak memilih lahir seperti apa, mereka nggak memilih lahir dengan bakat seperti apa. Misalnya orang tua kamu adalah kamu nggak memilih lahir dengan kamu nggak bisa memilih lahir orang tua kamu harus jago MTK, kimia dan lain sebagainya, sehingga genetiknya turun ke kamu jadi kamu pintar juga. Kita nggak bisa milih kayak begitu. Sehingga apa? Pada akhirnya ini akan sangat buruk ketika bahkan ada stigmatisasi tersebut. Sehingga dalam perdebatan kali ini kami berusaha untuk menyeimbangkan akademik dan non akademik akan tetap seimbang dan juga tetap akan memiliki nilai yang sama. Maka daripada itu, dengan adanya pendanaan, maka nilai tersebut akan jauh lebih berharga dilihat di mata masyarakat, bukan? Lalu, framing dalam perdebatan kali ini kami akan menunjukkan bahwa timpangnya motivasi yang sering terjadi karena di dunia olahraga, karena bahkan kemampuan yang tidak terasah. Kenapa kemampuan mereka bisa terasah? Tidak terasah karena bahkan pendanaan atau bahkan aksesibilitas itu tidak diurus oleh pemerintah. Sehingga daripada itu, prestasi di kancah internasional adalah prestasi-prestasi yang patut diglorifikasi dan juga prestasi yang perlu atensi publik. Sehingga ini menjadi bentuk penghargaan ke diri mereka sendiri sebagai seorang yang sudah berusaha. Adapun nilai yang saya ingin sampaikan yaitu dua. Bagaimana pada akhirnya ini akan dapat disertifikasi, dan B, bagaimana pada akhirnya ini akan dapat memberikan dampak yang baik. Ini akan bagaimana pada akhirnya A1 ini akan menghargai hak orang yang sudah memiliki perjuangan yang sangat keras. Sebagai seorang manusia, kamu adalah seorang yang punya ego yang ingin mendapatkan sesuatu dari hal yang kamu perjuangkan. Sehingga apa? Karakterisasi dalam perdebatan kali ini saya akan nunjukin bahwa misalnya kamu adalah seorang remaja, anak-anak, atau bahkan orang-orang yang sudah berinvestasi dari waktu kamu, dari resiko, atau bahkan masa muda yang kamu miliki untuk hobi kamu misalnya, atau bahkan untuk cabang olahraga tersebut misalnya. Dan pada akhirnya apa? Kamu sudah berinvestasi waktu, kamu berinvestasi masa muda kamu terus latihan, kamu gak bergaul sama teman-teman kamu, atau bahkan kamu meminimkan atau bahkan mengecilkan lingkaran pertemanan kamu untuk lomba kamu misalnya dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kamu sudah berinvestasi segala macam dalam hidup kamu, dan juga kamu sudah berinvestasi resiko untuk badan kamu misalnya. Kalau kamu ngelakuin kesalahan atau bahkan kesalahan saat latihan, kamu bakal jatuh, atau bahkan tangan kamu patah, atau bahkan kamu bisa cacat seumur hidup, dan juga banyak hal yang dipertaruhkan dalam hal tersebut. Sehingga apa? Pada akhirnya ini patut dijustifikasi, dan juga pada akhirnya ini perlu diberikan pendanaan karena mereka sudah memberikan prioritas terpenting mereka dalam hidup mereka adalah untuk berprestasi di kancah internasional. Sehingga apa? Ini dapat dijustifikasi karena kamu menghargai proses dengan usaha yang seberat itu. Kamu harus dihadiahi dengan pendanaan sebagai pemenuhan ego bahwa kamu adalah orang yang sudah berusaha kamu adalah orang yang berusaha dan kamu pantas mendapatkan hal tersebut. Sehingga apa? Tidak akan adanya kecemburuan sosial yang terjadi, dan juga akan ada dorongan internal dalam diri kamu untuk berusaha terus menerus, karena pada akhirnya apa? Kamu akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kamu dapatkan. Saya sudah dapat pendanaan sehingga saya harus mengeluarkan kekuatan maksimal saya agar saya bisa berprestasi di kancah internasional. Sehingga pada akhirnya dorongan tersebut akan menumbuhkan banyak orang-orang yang akan jauh lebih banyak berprestasi. Adapun dampaknya, kenapa dampaknya baik? Kenapa? Prestasi olahraga yang akan meningkatnya partisipasi. Kenapa? Masyarakat yang awalnya bahkan malas untuk berpartisipasi itu nggak akan ada lagi, karena bahkan mereka akan hilang dari
stigmatisasi, oh kamu harus pintar akademik, oh bahkan orang-orang yang tidak punya kemampuan tersebut harus berada di stigmatisasi tersebut, mereka akan hilang dari stigmatisasi tersebut. Dan juga apa, pada akhirnya mereka akan beralih ke hal-hal yang mereka bisa. Misalnya mereka jago olahraga, mereka akan berani untuk pergi ke hal tersebut dan juga menghilangkan stigmatisasi bahwa oh mereka nggak seberapa olahraga itu, tapi pada akhirnya apa, mereka akan hilang dari stigmatisasi tersebut dan juga berimplikasi ke olahraga. Karena apa? Karena awalnya banyak masyarakat atau anak-anak yang bahkan terikat dengan stigmatisasi tersebut sehingga mereka takut mencoba. Tapi di sisi kami nggak akan takut mencoba, karena bahkan stigmatisasi tersebut akan hilang seiring waktunya. Kenapa ini baik? Karena apa? Karena di tingkat-tingkat dunia mereka akan diberikan peningkatan akses atau bahkan fokus dana pemerintah yang bahkan berfokus untuk aksesibilitas mereka dan juga pendanaan terhadap fasilitas yang akan kita berikan. Syaratnya kamu harus tingkat nasional, tingkat internasional, sehingga tidak akan ada kasus seperti tidak akan ada kasus seperti timnas yang diberikan kolek sehingga menimbulkan kecemburuan. Itu tidak akan ada, karena pada akhirnya kamu harus tingkat nasional dulu baru kamu akan diberikan tingkat internasional dulu baru kamu akan diberikan pendanaan, sehingga parameternya jelas. Kamu harus mendapatkan lolos ke tingkat internasional baru kamu akan diberikan pendanaan. Sehingga pada akhirnya apa, dalam perdebatan ini kamu nggak akan hanya dipandang oh olahraganya terkenal maka kamu akan diberikan pendanaan. Nggak seperti itu. Kamu akan dipandang oh semua cabang olahraga itu memiliki posisi yang sama dan tempat yang sama, sehingga nggak akan ada kecemburuan dari cabang olahraga yang manapun, sehingga kamu nggak akan terpaksa FOMO untuk termotivasi untuk berada di cabang olahraga lain karena itu bukan bakat kamu, tapi kamu harus terpaksa FOMO karena atensi publik berada ke sana. Tapi pada akhirnya itu nggak akan terjadi di kami, karena semua pendanaan dari cabang olahraga lain itu akan tetap sama. Dan pada akhirnya cabang olahraga lain pun akan populer dan akan ada peningkatan aksesibilitas, sehingga mereka akan memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing dan nggak akan ada tekanan dari diri mereka sendiri untuk mencoba hal lain, karena bahkan mereka udah berada di bidang mereka masing-masing dan tidak ada atensi publik yang bikin mereka seperti itu. Sehingga pada akhirnya negara-negara akan mendapatkan citra yang positif di warga negara lain, sehingga kita akan terkenal dan juga memiliki prestasi internasional.